Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu hal yang penting juga, yaitu terkait dengan akhlak pemimpin, yang dimana kita akan mengambil kisah dari kepemimpinan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Mengenal kisah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balqis, memahami sifat dan akhlak pemimpin yang dicontohkan dalam Islam, dan meneladani nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya kita semua ialah pemimpin, dan setiap apa yang kita pimpin akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang suami akan bertanggung jawab atas istrinya, atas keluarganya. Begitu juga dengan seorang anak, minimal kita bertanggung jawab atas diri kita pribadi. Maka bagaimana sih cara kita menjadi seorang pemimpin yang sukses di masa yang akan datang maupun di masa sekarang ini? Nah, teman-teman semua, karena kita mengambil kisah dari Nabi Sulaiman, maka perlu kita mengetahui dulu siapa sih Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman ialah putra Nabi Daud alaihi salam, nabi yang bijaksana dan raja yang adil. Beliau terkumpul di sini 3 keutamaan, yaitu beliau adalah keturunan Nabi, yakni Nabi Daud. Kemudian juga beliau adalah orang yang bijaksana, dan beliau diberikan kemampuan atau diberikan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kerajaan yang sangat luar biasa. Dan beliau adalah, walaupun dengan kerajaannya luar biasa, tetap menjadi raja yang adil. Allah menganugerahkan kepada beliau ada 3 hal di sini. Ilmu yang mendalam, beliau dapat menguasai ilmu manusia, kemudian juga dapat berbicara dengan hewan, dan juga dapat menguasai jin. Bangsa jin beliau salah satu bala tentaranya. Kemudian beliau mendapatkan hikmah yang agung, dapat menyelesaikan masalah dengan baik, orangnya bijaksana. Yang ketiga, kekuasaan tak terbatas. Beliau adalah seorang raja yang dimana kerajaannya itu kerajaan yang paling luar biasa di dunia ini. Belum ada yang bisa menandingi kerajaan Nabi Sulaiman di dunia ini, karena beliau kerajaannya dapat mengendalikan jin, hewan, manusia, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga punya karunia luar biasa, dapat berbicara dengan hewan, berinteraksi dengan jin, dan memahami bahasa angin. Lihat, sangat luar biasa. Tapi ini memang memahami bahasa angin, dengan beliau bisa mengendalikan angin itu, bukan seperti salah seorang yang mengaku-ngaku bisa bahasa semut sekarang, bisa bahasa cacing. Nah, itu orang stres itu. Maka beliau ini adalah benar-benar ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, bukannya sesuatu yang diada-adakan. Teman-teman semua, di sini kita akan melihat sebuah kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Ini adalah salah satu bala tentara Nabi Sulaiman. Ketika itu Nabi Sulaiman berjalan bersama pasukannya, seluruh pasukannya keluar. Maka beliau mengabsen pasukannya ini. Fatafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral huda am kana minal ghaibin. Kata Allah Subhanahu wa taala mulai lisan Nabi Sulaiman. Beliau mengabsen pasukannya, maka didapati burung hudhud ini salah satu dari bagian pasukan yang tidak hadir. Tidak ada dia. Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Di sini beliau mengabsen kehadiran yang dipantau. Kemudian kata Nabi Sulaiman, la u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kalau si burung hudhud itu tidak membawa kabar yang benar, maka aku akan sembelih dia, atau akan aku azab dia. Nah, lihat ketegasan seorang Nabi Sulaiman yang mendapati burung hudhud tidak hadir, ingin tahu alasannya kenapa. Nah, di sini beliau tidak semena-mena langsung memutuskan keputusan dengan tergesa-gesa. Jangan mentang-mentang burung hudhud tidak ada, langsung begitu datang langsung disembelih, tidak. Tapi beliau menanyakan dulu kenapa tidak ada, apa alasannya. Ketika ada alasan maka harus disampaikan dengan benar.
Kemudian burung hudhud datang membawa kabar dari negeri Sabah tentang Ratu Balkis yang menyembah matahari. Nah, beliau menyampaikan, burung hudhud ini menyampaikan bahwasanya di negeri Sabah sana ada sebuah raja yang dia itu memiliki kerajaan yang luar biasa juga, tetapi anehnya dia di ketua rajanya itu ialah seorang wanita. Maka inilah keanehan yang pertama. Kemudian keanehan yang aneh lagi bahwasanya Ratu Balkis dan pengikutnya itu menyembah matahari, yaitu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Sulaiman tidak percaya dulu. Khawatir itu adalah hanya ngelesnya dari burung hudhud. Maka Nabi Sulaiman tabayun, cari benar atau tidak ini. Maka apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Beliau mengatakan, izhab bi kitabi hadza. Beliau mengatakan, kirimkanlah suratku ini. Nabi Sulaiman mengirim surat dakwah agar Ratu Balkis menyembah Allah, tuh ajakan untuk tauhid dan membenarkan apakah yang disampaikan oleh burung hudhud benar atau tidak. Maka dikirimlah surat itu kepada burung hudhud, kepada Ratu Balkis melalui perantara burung hudhud. Maka terjadilah dialog di sana yang panjang di sana. Pelajaran yang kita ambil di sini, pemimpin yang baik tidak tergesa-gesa marah, tetapi menyelidiki kebenaran dengan bijak. Dia tidak langsung semena-mena ketika pasukannya, ketika bawahannya membuat kesalahan, dia tidak langsung memarahinya, tidak langsung menghukumnya, tapi menanyakan dulu apa alasan atas perbuatannya itu. Kalau dia masuk akal, beruzur, maka dimaafkan. Tapi kalau tidak, disitulah jatuhlah hukuman sesuai dengan kapasitas kesalahannya. Selanjutnya teman-teman semua, setelah Ratu Balkis menerima surat tersebut dan dibaca, dan isinya ialah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata Ratu Balkis bahwasanya surat ini dari Sulaiman, wa innahu, dan ia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Isi surat itu, datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri, maksudnya dalam keadaan menjadi seorang muslim. Di sini Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balkis ajakan untuk tidak menyombongkan diri dan tunduk kepada Allah yang Maha Esa saja, bukan kepada matahari. Kemudian apa reaksi dari Ratu Balkis? Kagum dengan isi surat, kemudian beliau bermusyawarah dengan para penasehatnya. Bagaimana sih keputusan kita ini wahai para pembesarku, kata Nabi Ratu Balkis kepada penasehatnya. Karena lalu penasehatnya mengatakan, kita adalah pasukan yang kuat, yang besar, kalau kita lawan bisa saja. Tapi Ratu Balkis tidak semudah itu mengambil keputusan juga. Keputusan yang bijak memilih tidak berperang, ingin mengenal Nabi Sulaiman lebih dekat. Maka ketika itu Ratu Balkis mencoba apakah ini benar seorang raja, seorang nabi. Maka dia coba mengirim hadiah yang luar biasa berupa harta perhiasan yang dikirimkan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman merasa apa yang diberikan itu menyebabkan beliau itu malah terhina dan merasa dihinakan dengan hadiah itu. Maka beliau bilang, pulang dengan harta kalian. Maka Nabi Sulaiman pun merasa tidak nyaman, akhirnya mengirimkan pasukan pula ke sana. Kemudian mukjizat dan keimanan. Nabi Sulaiman menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaan yang dia miliki. Kemudian memindahkan singgasana Balkis dalam sekejap. Jadi Nabi Sulaiman ketika Ratu Balkis OTW jalan ke kerajaan Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman ini meminta para pasukannya untuk memindahkan kerajaan Ratu Balkis singgasananya itu ke tempat Nabi Sulaiman. Maka salah satu bala tentaranya dari jin Ifrit mengatakan, saya bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu.
Oh, kata Nabi Sulaiman, ada yang lebih cepat tidak? Kemudian ada salah seorang dari ahli kitab yang memiliki ilmu dari kitab mengatakan, saya bisa memindahkan memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum kamu mengedipkan mata. Sangat cepat. Maka ketika Nabi Sulaiman mengedipkan mata, tiba-tiba singgasana Ratu Balkis sudah ada di depannya. Maka beliau membaca doa yang sangat masyhur dari kita. Apa doanya? Doanya ialah, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Doanya ialah, ini adalah keutamaan atau karunia dari Tuanku yang menunjukkan apakah aku ini bersyukur ataukah tidak. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka hakikatnya dia bersyukur kepada dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah tetaplah yang kaya dan mulia. Di sini kita melihat, mengambil pelajaran bahwasanya apa yang kita peroleh itu ialah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita malah kufur nikmat. Selanjutnya teman-teman semua, akhlak pemimpin dari kisah Nabi Sulaiman yang dapat kita ambil ialah yang pertama, bijaksana dan adil. Beliau meneliti sebelum memutuskan, menegakkan keadilan. Setelah ada sesuatu yang terjadi, maka beliau tidak semena-mena langsung membenarkannya, tapi meneliti dulu apakah itu sesuatu yang benar atau tidak. Beliau adalah orang yang rendah hati, berkuasa besar namun tetap tawadhu, tetap rendah hati dan tidak sombong. Dengan kekuasaan yang sangat luar biasa, beliau tidak sombong, tidak semena-mena dengan pasukannya, dengan orang lain tidak, tapi tetap rendah hati. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah, menyadari semua kekuasaan adalah amanah ilahi. Semua yang didapatkan adalah amanah dari Allah. Semua yang didapatkan adalah merupakan nikmat dari Allah, bukan karena usahanya sendiri. Bukan karena usahanya. Semua yang kita peroleh juga di dunia ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Selanjutnya, mengajak kepada kebaikan, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, tidak memaksa. Nabi Sulaiman, metode dakwah Nabi Sulaiman ialah sesuai dengan mad'unya, sesuai dengan yang diajak untuk berdakwah itu. Ratu Balkis seorang ratu, maka tidak bisa dipaksa. Maka dia berdakwah dengan cara menampilkan kerajaannya, sehingga Ratu Balkis terkesima dengan kerajaannya itu, dan penyebab itulah Ratu Balkis menjadi beriman. Yang terakhir, menjadi teladan. Rakyat, jin dan hewan tunduk karena kagum pada akhlaknya, kagum terhadap perbuatan Nabi Sulaiman, sehingga semuanya taat kepada Nabi Sulaiman. Selanjutnya, kawan-kawan semua, teladan kepemimpinan Nabi Sulaiman dalam kehidupan kita. Bagaimana sih cara kita menerapkan teladan kepemimpinan Nabi Sulaiman dalam kehidupan kita? Yaitu yang pertama, adil dalam memimpin kelompok tanpa pilih kasih. Ketika kita menjadi ketua kelas, ketika menjadi ketua kelompok, menjadi apapun itu, menjadi ketua, kita harus menjadi ketua yang adil dalam memimpin. Jangan sampai jomplang sebelah atau pilih kasih, jangan sampai seperti itu. Yang kedua, sabar dan bijak, menghadapi masalah dengan tenang dan solusi. Selalu mengambil keputusan dengan tenang, jangan sampai gegabah. Karena ketika mengambil keputusan dengan cara terburu-buru, gegabah, maka pasti akan ada sesuatu yang cacat di sana. Harus tenang terlebih dahulu. Yang ketiga, bersyukur atas amanah, mensyukuri kepercayaan, bebas dari kesombongan. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang ketua kelas, menjadi apapun itu, dan diberikan amanah oleh wali kelasnya, maka melaksanakannya dengan baik dan jangan sampai ada sikap sombong di sana. Keempat, mengajak kebaikan, mendorong teman, mengajak teman menuju hal positif tanpa paksaan. Kita mengajak teman untuk sholat sunnah, mengajak teman untuk sholat Jumat, apapun itu, mengajak teman untuk sabak, untuk manzil, untuk sabki, dengan cara yang baik, jangan sampai dipaksa, tapi pelan-pelan insya Allah temannya akan mau nanti.
Yang terakhir, jujur dan amanah, teladan integritas di sekolah dan di rumah. Kita harus menampakkan sikap jujur dan amanah terhadap apa yang kita emban, karena dengan sikap tersebut orang-orang akan senang kepada kita. Kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tapi tentang tanggung jawab dan keteladanan. Nah, ini sebuah kata-kata hari ini yang luar biasa yang kita bisa jadikan status. Nah, teman-teman screenshot jadikan status, mantap ini. Selanjutnya teman-teman semua, sekarang kita masuk pada kesimpulan prinsip-prinsip kepemimpinan berdasarkan teladan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis dalam kisah yang tadi. Ialah yang pertama, adil dan bijaksana. Pemimpin sejati adalah adil, bijaksana, rendah hati, dan bersyukur. Amanah ilahi, kekuasaan adalah ujian dan amanah dari Allah, bukan alat untuk kesombongan. Kita sudah diberikan kekuasaan, jangan sampai itu membuat kita semena-mena kepada manusia dan malah sombong. Mengajak dengan kasih, kepemimpinan yang baik menginspirasi melalui kasih sayang, bukan paksaan. Cahaya iman dan kedamaian, pemimpin beriman menyebarkan kedamaian dan kebaikan bagi manusia. Nah, teman-teman semua, inilah pembelajaran kita dari kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Semoga apa yang disampaikan dapat diambil faedahnya dan kita dapat terapkan pada kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi pemimpin yang beriman dan melaksanakan nilai-nilai keislamannya. Mungkin ini dapat disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.